Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai usus-ususnya di neraka." Di video sebelumnya kita sekilas mengisahkan tentang tokoh kaum kafirin yang satu ini. Namun di video kali ini kita akan jabarkan lebih detail mengenai apa saja yang diperbuat oleh Amr bin Luhai hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang demikian. Untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang orang pertama yang membawa berhala ke Ka'bah. Di opening video tadi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Amr bin Luhai ini dipastikan tempatnya adalah di neraka. Singkatnya, kisah ini Amr ini adalah orang pertama yang membawa berhala ke Mekah. Yang padahal sebelumnya di Mekah itu diharamkan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau belum dilahirkan. Jadi ketika itu di Ka'bah ini setiap tahunnya selalu ramai orang dari penjuru dunia yang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu diketahui teman-teman, ibadah haji ini sudah ada sejak sebelum Islam. Ada bahkan dimulai sejak diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya ibadah haji ini dijalankan dengan tata cara yang benar, namun kemudian lambat laun ibadah haji ini dicampur adukan dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kesan agama. Singkatnya, dulu ibadah haji ini masih dilakukan ala jahiliyah. Setiap tahun datang ribuan orang dari berbagai penjuru dunia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena peristiwa ini, maka ketika itu kota Mekah ini menjadi kota yang sangat kaya raya karena orang-orang penduduk Mekah itu yang tinggal di sini adalah kaum Jurhum. Nah, mereka ini berdagang mulai dari kurma, pakaian, minyak wangi, dan barang-barang khas kota Mekah. Dan dagangan ini pun banyak sekali dibeli oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Hal ini juga sama dengan apa yang terjadi sekarang. Banyak dari kita yang sering membeli oleh-oleh ketika umroh atau berhaji. Akhirnya ketika itu banyaklah pedagang-pedagang yang kaya raya yang berasal dari kaum Jurhum ini. Ketika itu ada kaum yang bernama Bani Huza'ah yang tinggal berada di sekitaran Mekah, dan beliau iri akan melihat hal ini. Mereka melihat banyak sekali pedagang dari kaum Jurhum ini yang kaya raya dengan cepat. Kemudian melihat kota Mekah ini sangat ramai pengunjung, akhirnya mereka berencana untuk menyerang kota Mekah untuk menguasai wilayah Ka'bah ini. Kaum Bani Huza'ah ini merupakan kaum yang senang berperang dan memiliki postur badan yang besar-besar jika dibandingkan dengan kaum Jurhum ini. Kemudian pada suatu hari diseranglah kota Mekah ini oleh kaum Huza'ah. Maka ketika Allah takdirkan kota Mekah jatuh ke tangan kaum Bani Huza'ah. Ketika itu ada beberapa pemimpin kaum Jurhum yang menimbun sumur air Zam-Zam sebelum Bani Huza'ah masuk ke dalam gerbang Mekah, dan mereka membuat perjanjian untuk tidak memberitahu siapapun akan hal ini. Ketika itu Mekah jatuh ke tangan Bani Huza'ah, dan Bani Huza'ah berkuasa di sana sekitar 300 sampai dengan 500 tahun lamanya. Selama masa mereka berkuasa di Mekah, selama itu pula Mekah tidak ada air. Jadi ketika itu air untuk keperluan sehari-hari selalu mereka datangkan dari luar daerah Mekah. Teman-temanku seiman, pada suatu hari pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai pergi berkunjung ke negeri Syam. Di negeri Syam ini Amr bertemu dengan suku Amalik. Ketika itu mereka sedang menyembah berhala. Lalu Amr mendekati salah seorang dari suku ini dan beliau berkata, "Sedang apa kalian ini?" Lalu mereka menjawab, "Patung ini mendekatkan kami kepada Allah, dan jika kami butuh apa-apa, kami tinggal minta kepada patung ini."
Patung ini bisa menurunkan hujan untuk kami dan menyembuhkan penyakit, dan bisa juga memberikan keturunan untuk kami, dan segala hal yang diminta pastinya dikabulkan. Mendengar hal ini, Amr bin Luhai tertarik akan hal ini. Beliau berkata, "Kami di Mekah tidak punya air. Aku akan beli beberapa patung untuk aku bawa ke Mekah. Siapa tahu patung-patung ini bisa mendatangkan air untukku." Lalu ketika itu ia membeli beberapa patung dan dibawanya patung-patung tersebut. Nah, patung berhala pertama yang ia masukkan ke dalam Mekah bernama Hubal. Lalu patung Hubal ini diletakkan di depan pintu gerbang Mekah. Setelah itu ia menyuruh masyarakat untuk setiap hari berdoa kepada berhala ini untuk meminta agar Mekah pada saat itu mendapatkan sumber air. Karena Amr adalah seorang raja pada saat itu dan ajaran Nabi Ibrahim saat itu sudah mulai rusak, maka ketika itu orang-orang pun mengikutinya, dan pada akhirnya semua orang Mekah pada saat itu menyembah Hubal. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, Amr bin Luhai ketika itu mengeluarkan instruksi bahwa setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah diwajibkan ketika itu untuk membuat patung berhalanya sendiri-sendiri. Maka ketika itu setiap kabilah di Mekah menyembah patung buatan mereka sendiri, dan jadilah satu Mekah ahli membuat sebuah patung. Pada saat musim haji ketika itu orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mekah, dan jemaah haji ini heran melihat orang-orang Mekah menyembah sebuah patung. Singkat cerita, akhirnya jemaah haji terpengaruh dan mereka pun ikut-ikutan menyembah patung. Akhirnya pada saat itu pemimpin mereka Amr bin Luhai ini mengeluarkan instruksi bahwasannya setiap penduduk Mekah wajib membuat patung untuk dijual kepada para jemaah haji yang datang. Dan ketika itu banyak dari penduduk Mekah yang menjadi pembuat patung sejak saat itu. Ada banyak sekali patung-patung berhala yang ada di Mekah serta tersebar juga di seluruh dunia. Patung berhala buatan Mekah ini. Tatkala ketika patung berhala sudah semakin banyak, ketika itu Amr melihat dua buah patung di bukit Safa dan Marwah, dan ia menyuruh anak buahnya untuk menurunkan ke area Ka'bah tanpa ia tahu sebenarnya dua patung ini historinya bagaimana. Maka saat itu diturunkanlah kedua patung yang berbentuk manusia ini dan disembah oleh orang-orang Mekah dan para jemaah haji. Padahal sebenarnya kedua patung ini adalah dua orang sejoli yang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka berzina di dalam Ka'bah tersebut. Kalian bisa tonton kisah dua sejoli ini di video sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah berhala pertama di Mekah. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.